Cek. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semua Anda? Sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, sekarang siapa temannya yang hadir? Coba. Cukup Pak. Cukup Pak. Cukup. Jadi semuanya hadir ya? Alhamdulillah. Sekarang berhubungan hari udah jam 11 di Bapak tanya dulu. Apakah semua sudah makan? Belum. Nah, nanti sini keluar kita makan ya. Sama sebelumnya bagi teman-teman yang kemarin saya tugaskan untuk bikin soal lalu dijawab tentang bab sholat Jumat, nanti dikumpul ya sama keluar ya. Sekarang kita lanjut tentang ketentuan nafkah, sedekah, hibah, hadiah dan wakaf. Nah, sekarang coba Bapak apa dulu? Bapak coba berdiri dulu. Mandi, Anas, berdiri. Nah, sekarang apa tanya? Kemarin ada nggak ikut sholat Jumat? Ada Pak. Ada. Anas? Ya. Nah, materi kita kemarin sholat Jumat, apa itu sholat Jumat? Mandi. Rakaat. Sekarang rukun Jumat, apa itu rukun Jumat? Anas? Apa? Tadi kayaknya yang pernah hafal Jumat ini orang suka main-main nih. Ya, nah tuh rukun sholat Jumat ada berapa? Nah, rukunnya sama dengan sholat wajib, hanya saja ada tambahan yaitu khutbah dan apa? Dan apa? Nah, itu rukun yang terkandung khutbah serta waktu yang lebih dan jamaah yang banyak lebih daripada apa? Dua. Jadi rukun kedua itu apa? Tambahnya cuma khutbah dan berjamaah, harus berjamaah. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, menurut kita pada hari ini ketentuan nafkah, sedekah, hibah, hadiah dan wakaf. Ketentuan nafkah. Baca lagi. Nafkah, sedekah, hibah, hadiah dan wakaf. Nah, jadi judul kita hari ini ada 5 poin besar: nafkah, sedekah, hibah, hadiah dan wakaf. Nah, yang pertama kita masuk kepada nafkah. Nampak semuanya? Nampak semuanya? Nafkah. Nah, apa itu nafkah? Nafkah adalah tanggung jawab memberi keperluan asas kepada keluarga. Ia termasuk makanan, tempat tinggal, pakaian dan pendidikan. Nafkah juga merangkumi kesehatan dan kebajikan keluarga. Jadi, nafkah itu dapat dikatakan sebagai nafkah, sesuatu yang wajib dikeluarkan untuk diri dan keluarga. Nah, hal itu Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 233. Sebenarnya juga semuanya. Al-Baqarah ayat 233. Semuanya buka. Nah, sampai baca Anas. Ini anak pasti Pak susuruh dibaca. Baca, Anas baca ayat, Maki baca hati. Baca Pak. Nah, baca yang sampai 3 baris saja. 3 baris. Al-Baqarah 233. Nah, silakan. Cepat. كاملين لمن أراد أن يتم
Tiba saya menunggu nafkah dan pakaian milik Nah, sebelum saja apa? Sebelum saja. Nah, dari ayat 233 ini dapat kita simpulkan bahwasanya nafkah itu siapa yang memberikan anas? Ayah. Sedangkan ibu apa? Ibu ada menyusui, mengandung, melahirkan dan menyusui. Dan yang bertindak sebagai pemberi nafkah bekerja untuk memenuhi kebutuhan itu adalah sang ayah. Jadi kita sebagai calon bapak, calon ayah nantinya kita harus giat bersungguh untuk mencari nafkah. Lalu apakah hukum nafkah? Hukumnya? Hukumnya wajib. Wajib adalah sebuah keharusan atau sebuah yang tidak sesuatu yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan maka akan mendapatkan dosa. Hukumnya wajib. Nah, sekarang coba pertanyaan. Nafkah ada berupa zahir dan batin. Ini terkait saya. Nafkah zahir itu nafkah yang terlihat dari luar hasil dari kita, sesuatu yang tampak zahir jelas. Nah, apa contohnya? Contohnya panas, kemudian apa contohnya? Uang, apa lagi? Apa? Pakaian, lagi? Makanan, apa lagi? Tempat tinggal. Tempat tinggal. Sedangkan nafkah batin yang diberikan suami kepada istri ya apa? Kasih sayang. Bagus. Nafkah batin yang diberikan kepada istri atau anak itu kasih sayang. Ketika di dalam keluarga tidak ada hak sepenuhnya baik yang zahir batin, maka seorang istri boleh menuntut untuk ditalakkan. Kenapa? Karena itu tanggung jawab yang tidak bisa dilakukan oleh suami kepada istri dan keluarga. Nah, itu nafkah. Dalilnya Al-Baqarah 2:3. Di sana dikatakan, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa qisṭuhunna bil ma'ruf. Maka berilah ayat itu mencari nafkah kepada keluarganya. Nafkah itu berbentuk yang sebenarnya makanan, kepentingan, faedah, pendidikan, sedangkan batin kasih sayang dan juga yang bersifat batiniah di dalam diri kita. Nah, itu yang nafkah. Nah, sekarang kita lanjut lagi sedekah. Nah, sedekah. Nah, apa itu sedekah? Sedekah adalah tindakan memberi secara sukarela untuk membantu orang lain. Jadi sedekah memberikan sesuatu yang mana itu berdampak memudahkan orang lain, itu memberi kesenangan kepada orang lain. Jadi sedekah itu tidak ada berupa harta, benda ataupun yang bersifat materialistik, tapi juga apa? Juga bersifat non materi, seperti senyuman atau bantuan kita kepada orang yang membutuhkan, itu juga bersifat. Contohnya ketika Hamadi dia kesusahan, contohnya ketika Hamadi nggak ada pena, lalu datang Anas, Hamadi ini ada pena saya satu, ini saya pinjamnya, itu juga termasuk sedekah karena ada memberikan kemudahan bagi orang lain. Jadi sedekah itu memberi secara sukarela.
Nah, contohnya di yang kedua apa? Menyebutnya menyebut. Nah, yang ketiga apa? Menyakiti hati orang yang menerimanya. Nah, atau kita tuh melakukan sebuah hal yang memang tersinggung, menyakiti atau merendahkan. Menyakiti penerima. Nah, jadi anak Ustaz, ketika bersedekah denganlah niat kita ta'ala, jangan sampai tiga perbuatan ini kita timbulkan sehingga itu dapat menghilangkan pahala sedekah kita. Jangan ke kepala, tapi malah menimbulkan dosa. Ria, contohnya Ahmadi dia ingin memberi Anas duit, tapi dia cari momennya ketika orang lagi rame. Dengan kenapa? Untuk menampakkan bahwasanya Ahmadi adalah seorang yang dermawan. Itu namanya ria. Yang kedua, menyebut. Nah, setelah Ahmadi mengasih kepada Anas, nah ini Rp40.000. Nanti kan jual satu, kamu kemana kasih dulu dong. Itu kan itu namanya menyebutnya yang tidak boleh. Nah, yang ketiga menerima. Nah, setelah kita kasih, kita ejek. Kita apa lagi? Kita atau bikin sakit hati, memberikan tidak boleh. Itu memberikan sesuai apa yang kita miliki kepada orang lain dengan niat sedekah itu mengurangkan penderitaan orang yang dalilnya buka Quran surat Al-Baqarah ayat 261. Nah, ini nayufikuna billah kama sarihat ada sebab ini atau apa? Dalilnya Al-Baqarah ayat 261. Itu atau fadilah orang yang bersedekah. Wahai orang-orang yang beriman, sedekahkanlah harta kamu di jalan Allah fisabilillah. Kama tadi sebagaimana kamu bersedekah apa ya perumpamannya seperti kita tanam satu biji lalu turun tangkai, setiap tangkai 100 biji itu bisa berapa? Bapak Ustaz bersedekah menanam contoh kita tanam seperti padi tangkai itu 100 tambah jadi sebaiknya memperbanyak harta kita sedekah. Kalau kita hitung, kita mengasih, kita punya 20.000, kita kasih 5.000, kita berkurang. Tetapi secara sudah itu pertama dari kebaikannya, dari segi jumlahnya, nanti akan Allah beri balasannya juga. Nah, itu tentang sedekah. Kemudian kita ulang lagi ya. Sedekah memberikan secara suka. Yang ketiga, hibah. Ya, bisa punya. Siapa tahu boleh hibah? Ketiga lagi. Hibah itu merupakan cara untuk memberikan harta secara sah kepada orang lain semasa hidup selagi dia masih hidup. Jadi hibah itu kita memberikan harta yang kita punya kepada orang yang mana orang itu kita merasa disayangi, sehingga kita memberikannya sebagai sebuah rasa kasih sayang atau bukan sebagai rasa kasih sayang. Contohnya apa? Contohnya
Contohnya dalam sebuah keluarga dia mempunyai anak tiri, yang mana anak tiri ini ketika mamanya sakit, dia selalu memperhatikan, merawat, dan juga dan juga membantu dia dalam urusannya. Sehingga dengan itu maka mamanya itu dia mempunyai tanah atau mempunyai suatu benda. Kamu telah berbakti sama saya, kamu telah memperhatikan saya seberapa ketika aku sakit, maka saya akan memberikan kamu suatu, yaitu mobil contohnya, atau barang lain. Jadi pemberian hibah itu ialah kepada pribadi ataupun suatu kelompok yang mana hanya bersifat barang. Beda dengan Allah. Dalilnya juga dalil hibah Al-Baqarah 177. Saya buka. Coba jangan apa anak tadi. Jadi dikatakan di sana laisal birru an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal-maghrib walakin al-birru man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikah wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi, dan serahkanlah harta kita dengan landasan kecintaan. Jadi hibah itu menyerahkan harta yang kita punya atas dasar kecintaan kepada seseorang ataupun atas dasar kasih sayang. Di sana kepada siapa kita kasih sayang hibah? Boleh kepada siapapun, boleh kepada anak, saudara atau tetangga yang mana kita merasa sayang atau merasa dikasihi sama dia gitu. Itu tentang hibah. Nah, selanjutnya yang ketiga, apa yang ketiga? Gambar. Ria. Apa tadi? Empat apa? Hadiah. Di sini pernah nggak hadiah? Pernah. Di gambar? Ketika itu juara satu MTQ dari sama. Jadi pertanyaan Pak Madi, gimana dengan verifikasi ya? Iya. Masya Allah, Masya Allah ya. Ini yang bisa kayak ngajar di jadi apa? Ngajaran mereka. Nah, jadi hadiah itu apa? Lambang kasih sayang atau penghargaan. Ia boleh diberikan sebagai tanda perayaan atau tanda penghargaan. Contohnya apa? Ketika Tomadi dia juara di sekolah, dia juara 1, semester 2 contohnya, PPD kelas 3 SD contoh. Lalu orang tuanya mengasih sepeda, itu namanya mereka hadiah atas dasar apa? Landasan Tomadi dikasih penghargaan karena juara. Itulah hadiah. Nah, hadiah, siapa di sini yang pernah memberi hadiah? Tadi mengasih, tadi menerima, atau memberi kemana? Sekarang jelas siapa dapat kasih hadiah? Siapa bisa? Siapa bisa menjawab Bapak untuk kasih hadiah? Ini pertanyaannya. Apa tujuan kita memberi hadiah? Saya tahu. Untuk apa kita memberi hadiah?
Itu yang penting apa? Untuk sebagai apa? Bagus punya hadiah. Ini contoh pemberian hadiah. Nah, dalilnya mana? Dalilnya dari hadis Rasulullah SAW yang mana memberikan hadiah kalian untuk sebagai menghilangkan rasa dan dengki. Jadi di balik penghargaan, hadiah itu juga sebagai sebuah sifat atau sebuah tindakan yang dapat menghilangkan rasa dengki atau rasa iri hati dalam diri kita. Itu hadiah. Yang terakhir, wakaf.